yang dicintainya. Yang penting bisa berjumpa dengan apa yang dicintainya. Apabila sudah mendapatkan, sudah menemukan, sudah bertemu dengan apa yang dicintainya, bukankah seseorang itu akan bahagia yang sangat luar biasa, akan merasakan kebahagiaan yang sungguh ketika bisa berjumpa dengan apa yang dicintainya. Maka hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitupun ketika kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, tentulah kita amat sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sangat bahagia andai kata cinta kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita bahagia andai kata cinta kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan cinta lagi daripadanya? Dan ketika cinta kita ditolak oleh seseorang yang kita cintai, bukankah kita akan merasa kecewa? Bukankah kita akan merasa sakit hati? Lalu bagaimana kalau cinta kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang menjadi pertanyaan jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana cara kita menggapai cintanya Allah Subhanahu wa taala? Lalu bagaimana caranya agar kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya ada di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 31. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan Muhammad kepada umat-umatmu, sampaikan, "In kuntum tuhibbunallah," kalaulah seandainya mereka betul-betul mencintai Allah. Kata Allah, sampaikan kepada umatmu, kalau benar-benar umatmu cinta kepada Allah, maka kuncinya, kata Allah, "Fattabi'uni," ikutilah aku. Maksudnya ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepadanya, ikuti syariat agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ikuti sunnah-sunnah yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya sehari-hari. Apabila seseorang sudah mengikuti Muhammad, menjalankan syariat agamaku yang dibawa oleh Muhammad, maka kata Allah, "Yuhibbukumullah," niscaya Allah akan mencintai kalian. Niscaya Allah akan menjawab cinta kalian dengan jauh lebih cinta daripada cinta hamba kepada Tuhannya. Bahkan bukan hanya mendapatkan cintanya Allah, ada bonus, "Wa yaghfir lakum dzunubakum," dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka hadirin masyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amat sangat mudah ketika seseorang sudah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, apabila itu baik untuk kemaslahatan dunia dan akhirat, pasti akan Allah berikan. Bukankah ketika seseorang dibalas cintanya oleh Allah dibalas cintanya oleh seseorang lagi, oleh yang dicintainya, bukankah akan melakukan apapun demi menjaga cintanya? Maka hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau betul-betul kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perlu pembuktian. Tidak hanya cukup diungkapkan dengan kata-kata, harus ada usaha ikhtiar dengan perbuatan. Melalui apa? Melalui menjalankan syariat agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW dengan seluruhnya, bahkan menjalankan sunnah-sunnahnya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan di dalam sebuah hadisnya, "Taraktu fikum amrayni," aku telah tinggalkan kepada kalian umatku dua perkara. Apabila kalian berpegang, menjalankan, mengikuti syariat dua perkara ini, maka kalian selamanya tidak akan pernah tersesat. Kalian selamanya tidak akan pernah tersesat dan akan selamat. Apa dua perkara ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kitab Allah," kitabullah, kitabnya Allah, Al-Quranul Karim,
wa sunnati nabiyhi, dan sunnah nabinya. Apabila seseorang selama hidupnya tidak pernah lepas, senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-harinya, niscaya orang tersebut akan selamat, niscaya orang tersebut akan bahagia, niscaya orang tersebut akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Al-Qur'anul Karim adalah pedoman umat muslim dalam kehidupan sehari-hari, bahkan akan menjadi imamnya kelak ketika ditanya oleh malaikat yang memberikan pertanyaan di alam kubur, yang memberikan pertanyaan di alam barzakh, ketika bertanya siapa imammu. Ketika seseorang hidup di dunia senantiasa tidak pernah jauh daripada Al-Quran, sudah pasti akan mampu menjawab bahwa imamnya adalah Al-Quranul Karim. Apalagi hadirin kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita yang ada di akhir zaman ini sudah begitu sangat mudah untuk mempelajari Al-Quran. Berbagai metode sudah muncul untuk memberikan fasilitas kemudahan bagi setiap hamba-hamba Allah yang sedang mempelajari Al-Quran, sehingga tidak ada lagi alasan bagi kita untuk enggan mempelajari Al-Quran. Tidak ada lagi alasan bagi kita untuk jauh daripada Al-Quran. Tidak ada lagi alasan bagi kita yang mengaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman jauh daripada Al-Quran. Padahal hakikatnya Allah sudah memanjakan kita, Allah sudah memfasilitasi kita. Ketika ada seseorang berkeluh kesah, saya tidak paham huruf-huruf Al-Quran, bukankah sudah muncul metode-metode yang akan memudahkan kita bisa belajar Al-Quran? Saya tidak paham bagaimana cara membacanya, bukankah berbagai metode sudah muncul? Ada Al-Quran yang plus terjemahnya, ada Al-Quran yang plus ilmu tajwidnya, ada Al-Quran yang plus tafsirnya, ada Al-Quran bagi yang sulit untuk membaca, ada yang per bata, per kalimah. Bukankah kita sudah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan munculnya metode-metode tersebut, sehingga tidak ada alasan lagi kita untuk tidak membaca Al-Quran, tidak ada alasan lagi untuk kita jauh daripada Al-Quran. Karena ketika seseorang berpegang teguh hidupnya dengan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza tuliyat alaihim zadathum imana, apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran akan bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, wasunnati nabihi, dan sunnah nabinya. Tentu di akhir zaman ini satu persatu sunnah Nabi Muhammad SAW sudah mulai ditinggalkan. Tidak mesti sunnah yang tinggi-tinggi, yang tentu hanya orang-orang tertentu bisa melaksanakan istiqomah. Minimal hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW? Bagaimana Rasul mencontohkan ketika aktivitas sehari-hari keluar rumah, bagaimana cara yang benar sesuai sunnah Nabi. Masuk rumah bagaimana yang sesuai dengan sunnah Nabi. Keluar masjid, masuk masjid. Keluar kamar mandi, masuk kamar mandi. Ketika berjumpa dengan sesama saudara, ketika bertemu dan ketika melihat ada orang yang perlu pertolongan dalam kehidupan sehari-hari, sudahkah kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW? Bagaimana Rasulullah ketika memperlakukan yang lebih tua? Bagaimana Rasulullah ketika memperlakukan yang lebih kecil? Apakah sudah kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ini sepele, ini sederhana, namun inilah yang sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin dan muslimat. Sunnah-sunnah yang dianggap sepele, yang diabaikan, yang dianggap tidak ada apa-apanya, padahal ini sangat luar biasa. Maka hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kabar daripada Rasulullah SAW, man ahabba sunnati faqad ahabbani, siapa yang mencintai sunnahku maka sama dengan dia mencintaiku. Wa man ahabbani, dan siapa yang mencintaiku kana ma'iya fil jannah, maka dia akan bersamaku kelak di surga. Bukankah hadirin kaum muslimin
Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kita sangat berharap untuk berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Bukankah kita ingin berkumpul dengan beliau kelak di surganya Allah? Bukankah kita ingin mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kiamat? Lalu bagaimana ketika seseorang mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, tapi enggan menjalankan sunnah-sunnahnya? Bukankah itu akan dianggap dusta cintanya? Bukankah akan ditolak ketika cintanya sebatas kata-kata, kalau tidak ada perbuatan, kalau tidak ada amalan-amalan yang membuktikan cintanya kepada Allah dan Rasulnya? Maka jelas apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ketika aku meninggal, aku tinggalkan dua perkara, Al-Quran dan Sunnahku. Ketika seseorang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnahku, apalagi di kondisi akhir zaman ini, niscaya dia akan mendapatkan keselamatan. Dan hadirin kaum muslimin wal muslimat, kita menyaksikan bagaimana kondisi anak-anak muda akhir zaman ini. Mereka justru lebih banyak mengidolakan orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Nabi Muhammad yang dijadikan public figure dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga tidak membekas bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, tidak membekas bagaimana sunnahnya yang harus dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari, karena di dalam hati dan pikirannya bukan Allah dan Rasulnya, tapi artis-artis yang justru jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang difavoritkannya sampai mohon maaf dari ujung kaki sampai ujung rambut pun diikuti demi apa yang dicintainya, demi apa yang difavoritkannya, demi apa yang disukainya, diikuti pakaiannya, sepatunya, gaya rambutnya, dan lain sebagainya, hanya demi untuk menyerupai apa yang dicintainya. Padahal belum tentu yang diikuti tersebut akan menyelamatkan kelak di akhirat, belum tentu akan menjahit kelak di neraka untuk membawanya ke surga. Yang ada justru ketika salah di dalam mengidolakan akan menjerumuskannya ke dalam kehinaan, akan menjerumuskannya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Oleh karena itu, hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita belajar mengenalkan kehidupan Nabi Muhammad SAW, mengenalkan Al-Quran, mengenalkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari kepada keluarga kita, dengan harapan kita mendapatkan cintanya Allah, ampunannya Allah, dan kita diakui betul-betul sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang kelak akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Ada sebuah syair, man ahabba sunnati faqad ahabbani. Ketika Rasulullah menyatakan, ketika seseorang cinta kepada sunnahku, maka dia mencintaiku. Dan bukankah ketika seseorang mencintai sesuatu, man ahabba syai'an aktsara dzikruhu, dia akan lebih banyak mengingatnya. Apa yang dicintainya akan senantiasa terbayang-bayang. Tentulah kalau cinta kepada Allah dan Rasulnya, kita senang menghidupkan sunnahnya, dan kita tidak pernah lisan kita untuk senantiasa berzikir memahbesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dan menjalankan syariat agama Allah yang dibawa olehnya, sehingga kita selamat dunia dan akhirat, mendapatkan kemuliaan wafat husnul khotimah dan syafaat darinya pada hari kiamat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala hadza nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad
Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ighfir